Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu akbar. Masya Allah. Ya, dialnya bagus. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah Allah yang Allah muliakan ini. InsyaAllah setiap langkah kaki kita diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam kita ini menjadi penyebab di akhirat nanti kita semua berhak mendapatkan syafaat Nabi, syafaat Rasulullah, masuk surga karena syafaat beliau, tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu, langsung bablas masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kencang aminnya. Masya Allah. Semuanya insya Allah nanti. Alhamdulillah, yang kita muliakan para guru-guru juga yang hadir. Ada Ustazah Bunda Nurjana Sucipto, Masya Allah, selalu menemani, ya, mengajak kita semua untuk istiqomah menuntut ilmu. Siapapun yang menjadi penyebab kita berada dalam kebaikan-kebaikan, semoga Allah berikan pahala, keberkahan, umur yang berkah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Tema kajian kali ini meneladani perempuan-perempuan inspiratif, perempuan-perempuan yang Allah sebut, Allah abadikan kisah-kisah hidup mereka di dalam Al-Quran, sehingga
kita dapat meneladani, mengambil contoh dari perjalanan hidup mereka yang sudah mendapatkan garansi dari Allah bahwa mereka mendapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh Allah, di akhirat nanti akan masuk surga. Maka perempuan-perempuan inilah yang kemudian harus kita teladani, harus kita contoh. Karena kita sebagai manusia, makhluk sosial, ada kecenderungan kita untuk meniru, untuk mencontoh. Sehingga kalau kita salah dalam meniru dan mencontoh seorang figur, seorang tokoh, maka akan berdampak pada agama kita. Nah, itu kemudian Al-Quran hadir di tengah-tengah umat Nabi Muhammad syarat dengan kisah. Apa? Kisah di dalam Al-Quran. Siapa yang dikisahkan oleh Al-Quran? Tentu di situ ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Walaupun juga ada kisah orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk dikisahkan oleh Al-Quran, baik laki-laki ataupun perempuan. Sekarang main tebak-tebakan, mau? Kalau main tebak-tebakan, laki-laki di dalam Al-Quran yang disebut dan diabadikan namanya, kisahnya siapa saja? Satu, Rasulullah. Kedua, laki-laki yang ada dalam Al-Quran, Rasulullah ada. Nabi Muhammad, wa ma Muhammadun illa Rasul. Nabi Muhammad disebut namanya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Musa. Oh, udah nyambung semua kan? Ujung-ujungnya Nabi Yusuf juga. Nabi Yusuf. Ya, ini orang-orang yang diabadikan di dalam Al-Quran, laki-laki. Nah, karena jamaahnya ini adalah kaum Hawa, sekarang kita tanya, siapakah perempuan yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran? Satu, siapa? Siti Maryam. Satu. Kedua, Siti Asia. Asia. Kemudian Khadijah. Sekarang saya mau tanya, mana buktinya? Ya. Surat Maryam. Kalau Khadijah mana buktinya? Namanya disebut dalam Al-Quran. Ya, ada surat yang namanya surat Al-Muzammil. Itu kaitannya dengan Siti Khadijah. Yang Nabi mengatakan zammiluni, selimuti saya. Kemudian tampillah di situ perempuan yang sangat mencintai Nabi, yaitu Siti Khadijah, kemudian menyelimuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah surat, kemudian surat apa? Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Kemudian Siti Asia, Maryam. Insyaallah pertemuan kita, kajian hari ini kita akan mengangkat kisah-kisah perempuan tersebut dan bagaimana kemudian kita dapat mengambil semangat kebaikan dari perempuan-perempuan mulia yang sudah Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Baik, kita mulai dari satu perempuan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu Siti Asiyah bintu Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Asiyah.
Anaknya siapa? Siapa nama ayahnya? Muzahim. Ya. Asiyah bintu Muzahim. Kalau biasanya kita nyebut binti, ya. Asiyah binti Muzahim. Istrinya siapa? Fir'aun. Allah ukir, Allah abadikan kisah perempuan mulia ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi muslimah. Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Ya. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 11. Silahkan. Ya, dibuka Al-Qur'annya, boleh di googling, baca. Ya. At-Tahrim ayat 11. Awal ayatnya wa daraballahu mathalan. Iya, silakan siapa yang sudah ketemu baca. Ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannati ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Ya, artinya ya. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika dia berkata, "Ya Tuhan, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Syukurlah, Masya Allah. Surat apa tadi? Ayat berapa? At-Tahrim ayat 11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَضَرَبَ اللَّهُ, dan Allah telah memberikan perumpamaan, mathala, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika istri Fir'aun berkata, Rabbi, ya Allah, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan aku istana di dalam surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari keburukan Fir'aun, wa amalihi, dan kesyirikannya. Wa najjini, dan selamatkan aku ya Allah dari kaum yang berbuat zalim. Di dalam Al-Quran ini Allah mengisahkan siapa? Istri Fir'aun. Namanya siapa?
Anaknya siapa? Nah, lihat dulu. Binti Muzahim. Al-Quran tidak menyebut namanya. Al-Quran hanya menyebut istri Fir'aun, tidak disebut namanya. Tapi kemudian kita dapat penjelasan-penjelasan yang sampai khabarnya bahwa nama istri Fir'aun adalah Asiyah binti Muzahim. Bagaimana kisahnya? Fir'aun manusia yang paling zalim. Dia membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Kemudian memaksa manusia untuk menyembah dirinya. Menyembah Fir'aun. Tidak ada Tuhan kecuali dia, menurut Fir'aun. Sehingga Bani Israel, semua kaumnya harus menyembah Fir'aun. Harus sujud-sujud sama Fir'aun. Harus patuh sama Fir'aun. Tidak diperbolehkan satu orang pun yang membangkang kepada Fir'aun apapun perintahnya. Sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya ini Tuhan. Datanglah kemudian sosok Rasul yang diutus oleh Allah bernama Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa dengan mukjizatnya melawan penyihir Fir'aun. Di tempat terbuka disaksikan oleh seluruh rakyat, seluruh manusia hadir saat itu. Karena Fir'aun yakin bahwa Musa nggak ada apa-apanya. Dia memiliki tukang-tukang sihir yang sudah mumpuni, diakui antero jagat raya, penyihir Fir'aun. Silahkan Musa, hadirkan mana kekuatanmu. Ini penyihirku, siap tanding di mana? Tempat terbuka. Semua manusia menyaksikan. Akhirnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat beliau menjadi ular besar yang memakan ular jelmaan penyihir Fir'aun. Dan hadirlah saat itu siapa? Asiyah, yang ikut hadir sebagai permaisuri, istri raja, ikut menyaksikan. Setelah dia melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, maka dia beriman kepada Allah. Tapi masih menyembunyikan keimanannya. Selesai kejadian itu, pulang ke rumah, dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampailah kemudian berita tentang berimannya Asiyah kepada Allah Subhanahu wa taala diketahui oleh siapa? Suaminya Fir'aun. Akhirnya dia kumpulkan manusia. Kemudian dia membuat tiang gantungan. Dan dibawalah nih Asiyah. Padahal ini istrinya yang hidup bersama dia, yang melayani Fir'aun. Tapi Fir'aun ya tetap nggak ada kasih sayang, nggak ada belas kasih, walaupun itu istrinya. Itulah Fir'aun. Beda kalau suaminya para bunda kan? Alhamdulillah, mohon maaf. Sekasar-kasarnya suami, semarah-marahnya suami para bunda, insya Allah tidak sampai kepada derajat betul tidak? Alhamdulillah. Jangan terpaksa. Nggak terpaksa bilang betul kan? Ya insya Allah. Di hadapan manusia kemudian dia tanya, wahai Asiyah, walaupun kamu istriku, kalau kamu beriman kepada Musa, kamu akan saya gantung. Dalam sebuah riwayat dia buat tiang salib. Saya akan salib kamu. Saya akan ikat di situ dan dibunuh. Itu Asiyah. Kira-kira kalau ada perempuan hari ini seperti itu,
Kira-kira milih mana? Hidup enak, nyaman bersama Fir'aun di istana, semua fasilitas ada, atau harus mati di tiang gantungan? Kira-kira itu kalau kita milih mana kira-kira? Milih mana? Milih Fir'aun? Yakin? Tiang gantungan? Alhamdulillah. Kalau kita diberikan iman oleh Allah seperti Asia. Tapi karena Allah tahu kualitas iman kita nih, nggak mungkin diuji seperti itu. Makanya suami bunda nggak ada seperti Fir'aun. Bilang, wah saya senang seperti Asia. Allahu a'lam. Ya kan? Fir'aun, raja, semua fasilitas ada. Cukup duduk aja di rumah, ongkang-ongkang kaki, semua ada. Mau apapun ada. Pelayan, kehidupan mewah. Terus kemudian milih dibunuh. Itulah Asia, imannya. Apakah kemudian Asia mengalah? Apakah Asia kemudian meninggalkan keimanannya? Enggak. Ketika dia tetap istiqomah, tetap kuat dengan keimanannya. Wahai Asia, kata suaminya, kamu pilih Musa beriman atau tiang gantungan ini? Ya. Nah, konsekuensinya ikut Nabi Musa berarti tiang gantungan, atau hidup mewah bersama saya. Asia tetap memilih imannya. Nah, di saat itu kemudian akhirnya Fir'aun memutuskan kalau begitu gantung. Kalau begitu ikat dia. Dalam sebuah riwayat di Ibnu Katsir itu diikat, tidak digantung, diikat. Kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Bayangin, sampai Asia meninggal dunia, wafat, mati syahid mempertahankan imannya. Itu Asia. Dan di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tempat kembalinya. Dan dia berdoa. Apa doanya? Sebutnya tadi, Rabbibni, ya Allah bangunkan untukku baitan fil jannah, singgasana, istana yang megah. Di mana? Di surga. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Bukan selamat artinya ya udah bebaskan aku, ya Allah selamatkan biar aku enggak mati. Bukan itu maknanya. Selamatkan aku ya Allah, jangan sampai luntur imanku. Jangan sampai goyah akidah. Kalau sudah beriman kepada Allah, ikut Nabi Musa agar kokoh ya Allah. Karena menghadapi kematian. Menghadapi kematian. Tadi saya sebutkan riwayatnya, dia diikat, dibiarkan mati, tidak makan, tidak minum. Bagaimana itu? Dicambuk. Lalu riwayat lain digantung. Allahu a'lam mana yang benar riwayatnya, tapi mengalami azab yang sangat menyedihkan, memilukan. Kalau digantung, bayangkan tiang gantungan itu tali, ini mati. Kira-kira kita siap nggak mati gitu? Allahu a'lam. Menurut riwayat diikat sampai mati, nggak makan, nggak minum, mati kelaparan. Ya Allah. Tapi tetap Rabbi beli, ya Allah bangunkan istana yang megah di surga ya Allah. Maka ketika Asia di detik-detik terakhir dia akan meninggal dunia, Allah sudah perlihatkan. Allah perlihatkan tempat kembalinya di dalam surga. Itu Asia. Lalu apa yang harus kita ambil pelajaran dari sosok perempuan mulia ini? Pertama adalah as-sabru
'alal bala. Sabar ketika menghadapi ujian. Ujian keimanan. Iman kita ini pasti diuji. Betul tidak? Diuji iman kita. Macam-macam bentuk ujiannya. Ujian keimanan. Ada orang yang baru hijrah, ingin taat kepada Allah, mulai syai'an fa syai'an, ruwaidan fa ruwaida, dikit-dikit mengamalkan Islam dengan kafah, dengan sempurna, dengan baik. Yang tadinya tidak berhijab, contoh, mulai dia ingin, wah saya ini harus mengamalkan perintah Allah berhijab. Ketemu sama besti-bestinya, kamu udah jadi solehah ya? Alhamdulillah. Bau surga nih. Alhamdulillah. Ketimbang bau neraka. Bilang aja, oh ya, kamu cium bau surga ya? Kan ngeledek kita kan? Ada yang bilang begitu, bau surga nih ya. Kalau aku bau surga, berarti kamu bau? Gitu aja. Mulai itu ujian keimanan. Dan macam-macam bentuk ujian keimanan itu. Maka pilihannya bagaimana? Tetap sabar. Nggak usah diladenin. Kalau diladenin gimana? Ya berantem judulnya. Betul nggak? Kalau sekarang kadang berantemnya bukan di dunia nyata. Berantemnya di mana? Di media goib. Kan nggak nyata ya. Di media sosial. Waduh, itu komentar takut ribuan komentar, berantem di situ, ujung-ujungnya saling caci. Kalau kira-kira diam selesai nggak? Udah, biar lo aja urusan lo, ya kan? Hidup gua kan gitu ya. Udah santai aja. Kita ingin berlari sekencang-kencangnya menuju Allah. Biarin dia masih ngesot ya, atau mungkin menjauh dari Allah, itu urusan lo, gitu ya. Saya ingin berlari menuju Allah, secepat-cepatnya menuju Allah. Udah, kita rubah jadi kita menjadi lebih baik. Ujian keimanan tuh. Jangan kemudian seperti mentalnya kerupuk. Iman kita mental kerupuk, dikit ya langsung goyah imannya. Ya. Istiqomah seperti Asia. Toh juga hari ini tidak seperti Asia ujiannya. Harus sampai hilang nyawa. As-sabru, sabar. Mempertahankan keimanan. Mempertahankan perintah Allah. Mengamalkan syariat Allah. As-sabru, sabar. Karena iman kita pasti diuji. Buktinya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut. Silahkan buka surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 1 sampai 4. Bahwa iman pasti akan diuji. Ya, silakan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, sudah ketemu belum? Ya, silakan baca terjemahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Baik, cukup.
Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu? Nih kita nih. Apakah kita ini mengira bahwa apabila kita mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian tidak diuji, kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ayat yang kita baca ini tentang umat Nabi Muhammad. Kita dikisahkan oleh Allah bahwa Allah telah menguji umat-umat terdahulu. Siapa di antaranya? Contoh tadi, Asia. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka, agar Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar keimanannya dan benar-benar orang-orang yang jujur. Jadi tidak serta-merta apabila kita kemudian mengaku beriman, dalam sholat kita menyebut keimanan, dalam doa kita menyebut keimanan, lalu tidak diuji. Pasti akan ada ujiannya. Yang namanya ujian, enak atau tidak, nyaman atau tidak, enggak. Yang namanya ujian pasti enggak nyaman, ya, enggak menyenangkan. Tapi setelah ujian, ya, setelah ujian, alhamdulillah. Kenapa? Lulus. Kalau udah lulus sebutnya apa? Alhamdulillah. Nah, kalau kemudian goyah, patah semangat, meninggalkan perintah Allah, tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian, kira-kira ngulang lagi nggak? Allah ingin kita lulus, ulang lagi. Jadi kalau dalam hidup ini kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan hati kita, ingat, ini uji. Udah, ini ujian. Maka semangatnya harus lulus. Harus lulus. Nah, lulus, alhamdulillah, naik derajatnya. Apalagi nanti di akhirat seperti Asia, lulus ujian. Nah, lihat tempatnya di mana? Di dalam surga. Nah, ini kan orang yang lagi belajar untuk menghadapi ujian loh nih. Betul nggak? Iya, ini lagi mau siap-siap ujian nih. Bukan Ustaz, udah capek udah, ya, ngikutin ujian. Ya. Gimana? Sedang siap-siap menghadapi, karena kita nggak tahu ujian itu tiba-tiba datang, harus siap-siap kapanpun. Ujian kehidupan kan begitu, nggak ngasih tahu dulu, tiba-tiba banyak bentuk ujiannya. Kemarin ada yang datang, saya bilang nih ujian harus lulus. Ceritanya gimana? Ustaz, lagi sedih. Kalau udah perempuan bilang gitu gimana kira-kira? Maksudnya gimana? Terus gimana? Datang sama temennya udah itu mata udah bengkak aja tuh. Habis nangis. Kenapa ceritanya? Begini cerita, ujung-ujungnya ternyata ada perempuan datang bawa anak kecil kira-kira usianya 6 tahun. Itu ternyata anak suami saya. Gimana dong Ustaz? Uji. Berat ya tuh? Tuh kan berat. Jangan digendong. Pikul. Tuh. Hujan tiba-tiba datang, dia cerita. Nggak ada hujan, nggak ada petir. Tiba-tiba saya nggak pernah membayangkan
Ustadz suami saya itu begini-begini. Enggak, saya pernah bayangin. Kok bisa dia sampai anaknya udah 6 tahun bisa nyembunyiin dari saya? Ternyata itu ujian. Gimana coba tuh? Kalau iman tidak kuat, online enggak? Pusing. Pusing, terus jatuh. Maksudnya gimana? Allah. Sedih tidak? Enggak apa-apa kalau sedih, mah wajar. Orang kita punya hati. Itu ujian. Maka kalau ada ujian, ya udah ujiannya Asia lebih berat dari saya. Gitu. Bilang sama ujian, silahkan datang. Uji saya lebih kuat. Berani bilang gitu? Enggak. Karena belum siap ujian. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, pasti akan ada ujiannya. Ingat bunda, ujian itu bukan dari satu sisi. Kalau tadi yang saya ceritakan itu memang sedang diuji lewat suaminya. Iya, kita nggak tahu nih. Bunda-bunda ini ujian kan beda-beda. Ujiannya beda-beda. Ingat bahwa sebesar apapun ujian yang kita rasakan hari ini, tidak seberat apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Mereka berat ujiannya, tapi Allah langsung perlihatkan kepada Asia surga tempat kembalinya. Ya, makanya ini yang kemudian kita teladani, kesabaran mereka, ya, as-sabru, sabar dalam menghadapi ujian, terutama ujian keimanan. Ya, itu pelajaran dari Asia. Kedua, tulis pelajaran dari Asia. Apa lagi? Ya. Tidak tergoda dengan dunia. Tuh. Kira-kira ini berat nggak nih? Tidak tergoda dengan dunia. Kalau yang hadir nih bapak-bapaknya, saya bilang jangan tergoda dengan dunia. Apa tuh dunia yang paling cepat menggoda manusia? Nah, kalau bunda-bunda, apa gunanya? Harta. Ya. Jangan tergoda oleh dunia. Tapi kayaknya ini wajah-wajah suka. Betul nggak? Suka-suka dolar nih kan? Apa-apa. Yang penting tidak tergoda. Kalau itu karunia Allah, tidak apa-apa. Baik, sekarang kenapa Asia itu tidak tergoda dengan dunia? Kan diberikan pilihan. Asia, kata Fir'aun, kamu akan tetap menjadi permaisuri saya. Hidup dalam kesejahteraan, kemewahan. Bahkan dijanjikan oleh Fir'aun, kamu mau apa lagi? Mak tak buatin kamu istana lagi. Khusus tempat kamu tuh nanti langsung balik nama. Sebut di mana? Dibuatkan oleh Fir'aun. Tapi syaratnya apa? Jangan ikut Nabi Musa. Jangan percaya dengan Nabi Musa dan beriman kepada dia. Bayangin tuh Fir'aun, ya, sultannya zaman dulu. Ya kan dia yang berkuasa. Sultannya zaman itu. Siapa yang lebih kaya dari Fir'aun? Gak ada. Semua di bawah dia. Nggak boleh. Oh, kamu banyak asetmu. Ini buat saya. Dia ambil semua Fir'aun. Siapa yang bisa larang? Fir'aun sultan nomor 1 zaman itu. Ditawarin sama istrinya, mau apa lagi? Tak cukupkan semuanya. Tapi dengan satu syarat, jangan ngikut Nabi Musa. Goyah tidak? Asianya enggak. Asia enggak goyah. Ya. Karena dalam pandangan Asia dan pandangan orang-orang beriman, dunia tazul, dia akan habis, dia akan hilang, dia akan pergi dari kita. Ada dua kemungkinan hubungan kita dengan dunia. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dunia.
Enggak ada yang abadi. Itu dalam pandangan Asia. Tahu dah kalau pandangan kita, pandangan ibu-ibu gimana? Sehingga dia tidak tertipu. Dia tetap memilih kehidupan yang abadi. Kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Di mana? Di akhirat. Ya, Allah sebutkan tentang dunia di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Ya. Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid ayat 20. Surat ke-57. Ya, surat ke-57 ayat 20. Ya'lamu annamal hayatad dunya. Ya. Silakan, siapa yang ketemu? Ya. I'lamu. Ketemu kan? Iya. I'lamu. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sedang gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ini ayat bicara tentang hakikat dunia yang ditawarkan Fir'aun kepada siapa? Asia. Silahkan kau pilih apa, kau menginginkan apa tentang dunia ini. Ingin dicukupkan oleh Fir'aun, tapi dengan syarat tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Tapi Asia memilih akhirat karena dia tahu hakikat dunia. Walaupun ayat ini berbicara tentang hakikat dunia secara umum, tapi bagi orang-orang yang beriman dari zaman Nabi Adam alaihissalam terus ke nabi-nabi berikutnya, memberikan nilai-nilai keimanan, mereka faham tentang hakikat dunia. Ketika dunia ditawarkan kepada mereka, tapi untuk meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulnya, apa yang mereka pilih? Tetap memilih Allah dan Rasulnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Al-Quran, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kenapa disebut kenikmatan yang menipu? Seandainya Asia, ya udah,
Aku harus melawan hati nuraniku. Dia memilih ya udah untuk selamat, dia memilih apa yang ditawarkan oleh Fir'aun. Tapi hatinya risau, hatinya gelisah. Kira-kira nyaman gak menikmati semua fasilitas itu? Enggak. Begitu juga sebenarnya jamaah sekalian Allah muliakan. Kita mungkin memandang orang lain di luar diri kita, di luar agama Islam, mereka hidup mewah, berkecukupan, kita anggap mereka bahagia. Belum tentu. Karena kebahagiaan itu Allah yang berikan. Walaupun ada orang yang tidur di kasur yang empuk, di dalam istana yang megah, fasilitas semua tercukupi, tapi kalau hatinya kering dari nilai-nilai keimanan, dia nggak menikmati semua itu. Berapa banyak ada kita dapat dengar berita orang yang kesohor, orang yang terkenal mati gantung diri, minum racun, nggak tanggung-tanggung, racun tikus lagi minum. Nah, padahal kita secara zahir memandang, dia kan kayaknya tercukupi hidupnya, dia kan orang kaya, public figure, banyak orang yang kagum sama dia, tapi kok seperti itu? Karena hatinya kering dari nilai-nilai keimanan. Jadi kehidupan dunia mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Belum tentu apa yang kita lihat secara zahir sesuai dengan hakikatnya. Seperti orang melihat fata morgana. Tahu fata morgana? Ya. Fata morgana, sesuatu yang kita lihat seperti air, tapi setelah kita dekati ternyata bukan air. Maka carilah yang abadi, kejar yang Allah sudah janjikan. Kenikmatan bukan mata'ul ghurur, tapi kenikmatan yang kekal abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Pertahankan keimanan kita, jalankan syariat Allah, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas kebaikan, ya. Jadi ini yang dapat kita ambil pelajaran dari Siti Asia. Mahma kanat imra'atul malik, walaupun dia istri seorang raja, dia memilih kemudian meninggalkan kemewahan itu, meninggalkan suaminya yang dia raja untuk beriman kepada Allah, apapun konsekuensinya, apapun yang harus dibayar untuk itu, siap dia bayar. Gimana kalau kita kira-kira? Hanya nggak kebayang tuh, ya. Baik, ini perempuan pertama yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Asia. Kita bahas dua aja. Yang kedua, kira-kira yang kedua ini siapa? Yang ada dalam Al-Quran, Siti Maryam. Ini sudah lekat sama ibu-ibu. Pas hamil 7 bulan, bacanya surat apa? Maryam. Itu surat apa lagi? Yusuf. Ya, biar apa? Biar soleh. Kalau ganteng jadi fitnah gimana? Ya, banyak tuh yang ganteng-ganteng tapi ternyata rumah tangganya hancur juga. Betul nggak? Untung dia nggak milih saya, gitu ya. Baca surat Nabi Yusuf biar anak jadi soleh, jangan kebayang gantengnya. Kalau ganteng nggak soleh, jadi buruk. Tapi kalau ganteng, soleh seperti Nabi Yusuf, kira-kira mau tidak? Ya, ini mau jadi mantu maksudnya. Kalau baca surat Maryam tujuannya buat apa? Agar anak kita sesolehah Siti Maryam. Baik, Allah sebut tentang Maryam di dalam Al-Quran itu lebih dari 17, sekitar 17 ayat bicara tentang Siti Maryam. Ya, mulai tentang nanti dia diasuh oleh Nabi Zakaria,
Bahkan sebelum itu ketika ibunya bernazar, nanti kalau saya ngelahirin anak laki-laki, saya akan siap serahkan anak ini di, kalau dulu tempat ibadahnya sawami, gereja. Kalau saya disebut gereja, ya, tempat beribadahnya untuk menyembah Allah. Kalau sekarang kita masjid, ya udah, kata ibunya Maryam tuh, nanti kalau saya ngelahirin anak laki-laki, saya suruh dia mengabdi di masjid. Tapi ternyata yang lahir adalah perempuan. Siapa itu? Maryam. Itu disebut kisahnya. Baik, tentang Maryam alaihassalam, Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 12. Surat ke-66. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 12. Yang ketemu silakan. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ya. Ya, sudah? Ya. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا به من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ya, artinya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Wa kanat minal qanitin. Wa Maryam ibnata Imran, dan perempuan mulia itu bernama Maryam binti Imran. Allati ahsanat farjaha, perempuan ini selalu menjaga kehormatannya. Ya, ahsanat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Wa nafakhna fihi min ruhina, maka Allah takdirkan, Allah tiupkan ruhnya, makhluknya yang dia ciptakan oleh Allah ke dalam rahim Maryam, yaitu Isa, ruh Nabi Isa alaihissalam. Bukan ruh Allah, ruh Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita punya ruh. Kita punya ruh atau tidak? Punya ruh kita masing-masing. Yang ditiupkan adalah ruh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh Nabi Isa adalah makhluk Allah, sebagaimana ruh-ruh kita adalah makhluk. Sehingga ruh yang disebut Nabi Isa bukan Tuhan. Ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam bukan Tuhan, tapi dia makhluk sebagaimana ruh-ruhnya kita. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan dengan kalimat-kalimat Rabbnya, yaitu dia beriman dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Wa kutubihi wa kanat minal qanitin, dan dia adalah hamba Allah yang taat, perempuan yang taat. Bagaimana ceritanya? Ketika Maryam sudah tumbuh dewasa, mulai dia mengalami tanda-tanda perempuan balik. Kalau perempuan balik, tanda tandanya bagaimana? Mengalami menstruasi, datang bulan. Itu kemudian Maryam dari semenjak kecilnya sudah menjaga dirinya. Terlebih ketika dia sudah mulai balik.
dia memilih tempat dia beribadah. Konteksnya Maryam. Dia memilih tempat dia beribadah sehingga dia tidak diganggu oleh siapapun. Karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia ibadah tersebut, tiba-tiba datang sosok laki-laki dengan wajah yang sangat apa? Tampan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Datang malaikat Jibril mengabarkan bahwa Allah akan memberikan seorang anak kepada Maryam. Wa nafakhna min ruhina, ya. Allah yang meniupkan ruhnya kepada Maryam. Singkat cerita, kemudian hamillah Sayyidatuna Maryam, hamil tanpa suami. Bayangkan, perempuan yang menjaga kehormatannya, kemuliaannya, kemudian tiba-tiba hamil, tidak ada suami. Bagaimana berat dan psikologisnya Maryam saat itu. Tapi dia sudah menjaga kehormatannya. Bahkan dia memilih tempat khusus untuk dia ibadah. Timbullah kesedihan Maryam. Tapi Allah kemudian yang menghibur daripada Siti Maryam. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 24. Dihibur oleh Allah. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Surat Maryam ayat 24. Coba dibaca. Maryam 24. Ya, fanadaha. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Ketika Maryam alaihissalam, ketika beliau hamil dan berat bagi Siti Maryam menghadapi cemoohan, dihina, dijauhi oleh keluarganya, bahkan oleh kaumnya. Kemudian dia mengalami kesulitan karena hidup dia berusaha menjauh, enggak kuat mendengar. Bayangkan kalau di hari ini kira-kira hal seperti itu banyak orang yang memfitnah, banyak orang yang berkata yang tidak baik, tapi tidak membuat kemudian Maryam berputus asa. Datang Jibril, alla tahzani, jangan engkau sedih. Jangan sedih karena sudah dikuatkan oleh Allah. Ini merupakan kemuliaan Maryam. Diberikan seorang anak yang kelak akan menjadi nabi dan rasul dengan kehendak takdir Allah. Kamu harus beriman dengan itu, yakin dengan itu. Maka jangan sedih apapun kata orang. Bahkan dengan kondisi berat yang dialami oleh Siti Maryam, jangan sedih. Kenapa? Allah akan jaga.
beratnya yang dialami oleh Siti Maryam untuk mendapatkan sesuatu, maka kata Jibril, di bawahmu Allah siapkan sungai-sungai. Nah, jadi kalau kisah tentang Siti Maryam ini ada di Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina. Yang mau ke sana insya Allah bisa. Amin. Mau ke sana nggak? Mau? Nanti bisa ngunjungin tempat Siti Maryam yang dulu ibadah. Kemudian ada tempat di mana Siti Maryam, beliau setelah hamil kemudian menyendiri. Tempat Siti Maryam ketika akan melahirkan Nabi Isa di sebelah timur Baitul Maqdis. Bulan November kemarin saya ke sana, tapi tidak sampai ke tempat itu. Kenapa nggak sampai? Moncong Israel nggak boleh. Akhirnya saya ngetem di mana? Di Yordan 4 hari. Tapi alhamdulillah yang lain ternyata bisa masuk. Alhamdulillah. Saya sebagai ketua rombongan nggak boleh, nggak diizinin masuk. Ya, tahu dia kenapa? Melihat ini katanya, Ustaz sih nggak potong jenggot dulu katanya. Enggak, mau nggak potong jenggot dulu. Ya, sebagian yang sebelum buat paspor, yang jamaah-jamaah saya yang laki-laki itu, yang jenggotan potong jenggotnya. Ya, tapi Allah alam, saya nggak tahu penyebabnya. Kenapa nggak diizinin? Banyak hal yang menyebabkan. Salah satunya mungkin bisa karena kita ini adalah pejuang tentang mengenai Palestina, yang kita masif di situ. Nah itu lihat, wah ini nih orang bela Palestina nih, kita nggak usah kasih masuk. Salah satu jamaah saya, anaknya bernama Gaza. Nama anaknya Gaza. Akhirnya saya dengan beliau ini yang nama anaknya Gaza nggak boleh masuk. Gara-gara anak namanya Gaza. Alhamdulillah ada jamaah saya yang ibu-ibu usianya 60-70 pakai tongkat, kata Israel, masuk. Boleh. Pisahnya keluar. Kada tahu ini emak nih, nenek bisa ngapain di sini katanya kan? Ya. Ngapain? Pakai tongkat, mau lawan kita pakai tongkat. Akhirnya diizinin masuk. Wah, mungkin dia ngeliat saya ini masih seger kali ya. Karena mungkin juga dia ngikutin tuh medsos saya, kemudian channel YouTube. Dan YouTube saya itu ada tentang nasyid-nasyid perjuangan Palestina. Ternyata itu belum dihapus-hapus, itu mungkin yang diindus, mungkin. Ya, akhirnya saya nggak bisa masuk. Tertahan di Yordan 4 hari. Ya udah saya di Yordan keliling, ke Saguk Kahfi, ya, kemudian ke pohon sahabi, ke makamnya Nabi Syuaib. Kemudian di mana dulu Rasulullah bersama orang-orang Quraisy itu kalau berangkat jualan, berdagang dari Mekah ke Syam, itu ada rutenya. Nah, di rute itu ada ruko zaman dulu. Dari batu-batu mereka buat tempat singgah situ, jualan situ ada. Akhirnya saya dapat ya ziarah, tapi nggak bisa masuk ke Baitul Maqdis, tidak masuk Aqsa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat insya Allah kita semua bisa masuk insya Allah, amin. Sehingga bisa mengunjungi tempat Siti Maryam di mana dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dalam kondisi seperti itu, lemah tak berdaya, Maryam dihibur oleh Allah. Allah tahzani, jangan sedih. Ini hanya sekadar ujian. Ujian itu tidak permanen. Ada ujian yang permanen? Enggak ada. Makanya kata ulama, ujian itu seperti potongan malam. Ya. Da'il ayyamu taf'al ma tasha' wa tib nafsan idza hakamal qada. Biarkan apa yang terjadi hari ini, biarkan saja. Tenangkan hatimu, karena tidak ada yang abadi. Ya. Malam itu nggak selamanya malam, nggak selamanya gelap. Nanti kalau sudah subuh terang. Ya udah, yakinlah bahwa hari ini kita ada ujian, mungkin sedih, nangis, besok ketawa. Betul nggak? Betul. Jadi jangan terlalu
tertekan, terbawa kesedihan. Ya, nggak ada yang permanen, sebentar doang kok. Ya. Bunda sekarang sedihnya karena apa, Bunda? Hah? Karena suami nggak berubah kok ntar. Pokoknya kasih makan yang enak. Iya, servis yang bagus. Udah nanti, alhamdulillah. Ya, dia akan berubah. Apalagi ujiannya, ujian menimpa kita akan berubah, akan berganti, akan berlalu. Ya, Allah tahzani, jangan sedih. Buktinya apa? Siti Maryam sebentar mengalami kesedihan itu, lahirlah kemudian Nabi Isa. Allah berikan tanda-tanda kemuliaan, tanda-tanda keagungan Allah Nabi Isa. Ketika Maryam membawa anaknya di hadapan kaumnya. Terus itu anak siapa Maryam? Ngomong, coba ngomong, kata kaumnya. Tapi perintah Allah nggak usah ngomong Maryam. Jawab dengan diam. Terus gimana? Kata malaikat Jibril, nanti tuh yang ngomong siapa? Isa alaihissalam. Isa yang mengatakan ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab. Saya ini diberikan kitab oleh Allah. Dia yang bicara. Artinya bahwa Allah dalam kesulitan kita, dalam ketidakberdayaan kita, Allah akan berikan solusinya. Maryam itu nggak membayangkan anak ini akan bisa ngomong. Dia nggak tahu bagaimana solusinya, apa yang harus dilakukan. Mungkin dia nggak tahu. Nggak mungkin anak bisa ngomong. Tapi Allah yang memerintahkan Jibril. Jibril sampaikan kepada Maryam, suruh tunjuk gitu Isa anaknya, nanti dia yang ngomong. Ditunjuk oleh Maryam. Ketika kaumnya bertanya, ini anak siapa? Kok bisa kamu punya anak tanpa suami? Kata Maryam, nggak ngomong. Ya, coba tanya dia. Akhirnya Isa alaihissalam yang menjawab. Dalam situasi yang kita tidak punya solusi, Allah hadirkan solusinya. Ya, kita nggak punya jalan keluar, Allah yang berikan jalan keluar. Jadi jangan kita terbawa dengan kesedihan. Ya boleh kita sedih sewajarnya. Waktu yang mungkin kita bersedih, tapi jangan kemudian kita berlarut-larut dengan kesedihan. Karena biasanya yang bawa sedih melulu gini siapa? Para bunda. Boleh nggak sedih? Boleh. Tapi jangan tampakkan depan suami sedih, nggak usah dulu. Serah lu dah. Tapi nanti nggak apa-apa deh. Tapi tegar aja depan suami. Insya Allah. Siap? Insya Allah. Ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berazam, bertekad dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, tegar dalam ujian Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang terhadap orang-orang yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Masih ada waktu 15 menit dari dua perempuan yang kita angkat kisahnya pada hari ini. Pertama adalah Siti Asia binti Muzahim. Yang kedua Maryam binti Imran. Dua sosok perempuan ini, walaupun banyak dalam Islam sosok-sosok perempuan yang layak untuk kita teladani, tapi cukuplah mewakili dua perempuan ini yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Asiyah tegar dalam keimanannya, kemudian Siti Maryam dia menjaga kehormatannya, kemuliaannya, dan tidak berputus asa. Dapat ilmu diamalkan, insya Allah. Allahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ibu ada yang mau bertanya di sana? Ya. Apa udah nanti semua?
Silakan. Mana Maryam masa kini? Nah, ini Maryam masa kini nih ya. Dalam kesolehan. Maryam masa kini dalam kesolehan. Jangan kalau yang di sono ngaku-ngaku kayak Maryam. Kenapa? Tiba-tiba bapaknya mana? Saya Maryam. Bukan. Kondisi Maryam sudah berlalu. Nggak ada zaman sekarang. Ya. Yang ngaku-ngaku seperti Maryam. Tiba-tiba hamil. Ya. Saya bertanya ini Ustaz. Kita mendapat cobaan itu benar adanya. Kita mendapat cobaan. Iya, benar kita manusia berserah diri kepada Allah. Tapi kan di sini tuh yang di hati ini Ustaz. Iya. Sakitnya tuh di sini. Masya Allah. Benar kayak gitu. Bagaimana caranya kita mengeluarkan sakitnya tuh di sini? Iya. Apakah bunda-bunda kita ini Siti Aisyah, Siti Asia dengan Bunda Maryam juga menghadapi seperti itu? Iya. Dan bagaimana dia mengatasi itu? Mengatasinya. Iya, barakallah. Iya. Sakitnya tuh di sini kata bunda, kata bapaknya pusingnya tuh di sini. Ya, sama-sama dong. Gitu. Kamu sakit di sini, saya pusing di sini. Gimana kalau kita terasa tuh dalam hati kita, ya Allah sakit, ya, karena tersakiti, pedih, karena dikecewai, ya, kecewa. Apakah boleh seperti itu? Karakter hati sedih, ya, boleh sedih. Kecewa boleh, boleh, itu karakter hati. Kok boleh kecewa? Kekecewaan itu muncul di dalam hati, karakter hati. Tapi berlarut-larut dalam kesedihan dan kecewaan itu nggak boleh. Ya, tiba-tiba hati kita merasa kecewa dalam hati, itu karakter hati. Makanya kemudian kenapa kita disyariatkan untuk istighfar, meminta maaf kepada Allah, karena ada sesuatu yang mestinya kita nggak boleh kecewa. Tapi karena karakter hati manusia, dia kecewa. Boleh nggak? Saat itu boleh. Artinya tidak dibebani dosa oleh Allah, tapi berlarut-larut kecewa sampai menolak takdir, nggak boleh. Sedih boleh nggak? Itu karakter hati sedih, nggak mungkin nggak sedih. Gimana nggak sedih? Tapi berlarut-larut dalam kesedihan sehingga tidak rela dengan keputusan Allah, itu yang nggak boleh. Kasih contoh, kan ada perempuan yang ditegur oleh Nabi, ya, jangan sedih. Sudah lewat waktunya, udah berhenti sedih. Kata dia, kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan. Ya udah, Nabi kemudian pergi. Sebenarnya kesedihan saat dia mendapatkan ujian itu sifat hati begitu, karakter hati begitu. Kalau dapat ujian kemudian nggak sedih, itu dipertanyakan hatinya. Jangan-jangan udah. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada laki-laki yang menikah lagi kemudian tidak ada rasa sedih dalam hati istrinya, jangan-jangan istrinya bukan nggak punya hati. Sedih wajar. Tapi kan di atas kesedihan itu ada takdir Allah, ada ketetapan Allah, ada redha, ada ikhlas. Makanya kemudian kita disebut redha karena awalnya kita belum redha. Makanya disebut dari Allah. Karena apa harus ada ikhlas? Karena manusia awalnya kadang nggak ikhlas. Makanya disebut ikhlas. Kita awalnya ya Allah ini nggak benar nih. Kita rubah niat kita. Yang tadinya kita sedih, ya udah sebatas sedih saja. Akhirnya redha. Jadi kadang nggak masalah awalnya kita sedih. Ya Allah sedih. Itu karakter hati, nggak bisa hilangkan itu, nggak bisa. Itu di luar kendali kita sebagai manusia. Sedih, takut, kemudian cinta. Itu juga Nabi mengatakan, ya Allah, aku kan punya hati. Dalam hatiku itu ada cinta, cinta kepada istriku yang ini. Kata Nabi, aku nggak bisa nih
harus membagi rata cintaku. Nggak bisa aku kendalikan sama hati. Maka ya Allah, jangan engkau bebani kepadaku sesuatu yang di luar kemampuanku. Ya. Karena pasti salah satu istri Nabi yang lebih dia cintai, tapi dalam di hati. Adapun dalam sikap, perlakuan, keadilan sama semuanya. Tapi dalam hati ada pasti yang lebih dia cintai. Makanya yang paling dicintai oleh Nabi, istri beliau adalah pertama Khadijah. Ya. Kedua, setelah Khadijah meninggal dunia, dari semua istri-istri Nabi yang paling dicintai adalah Ummul Mukminin Aisyah. Tapi dalam keadilan Nabi, adil dalam memperlakukan istri-istrinya, memberikan nafkah, memberikan perhatian, adil Rasulullah SAW. Gitu. Jadi bagaimana? Ya, kita nggak bisa ya mengendalikan kalbu kita. Maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang hati kita agar senantiasa dibimbing oleh Allah. Setelah itu kita redha, ikhlas. Ya. Sebagaimana ketika kita mendapatkan ujian, menangis, silahkan menangis. Sedih, silahkan sedih, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai besok, lusa, 1 pekan, 1 bulan, masih nggak redha, nggak ikhlas, itu yang tidak boleh. Ya, itu nggak boleh. Maka mulai belajar. Kita belajar ikhlas, belajar redha, belajar menerima. Sudah siap belum? Hah? Siap belum? Ikhlaskan Bunda. Ikhlaskan apa? Ikhlaskan suami harus pergi jauh dulu, maksudnya. Gak apa-apa. Ya, kesempatan Mbak Bunda bangun malam sholat tahajud gak ada yang gangguin. Iya, ada waktunya Bunda sendiri, biarkan dia. Silakan Pak. Kau ingin iktikaf di Masjid Raya, silakan sholat iktikaf. Biarkan dia. Ada waktunya untuk Bunda bangun malam, sholat sendirian, nggak diganggu. Betul nggak? Betul katanya. Gitu Bunda ya. Barakallah. Ada lagi? 5 menit lagi, sabar sampai jam 11. Ya. 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 Iya. Ya. Bahwa ada agama-agama yang diselewengkan. Bahkan kitab ditahrif itu diselewengkan dengan ada penambahan, ada pengurangan, bahkan ada yang dihilangkan. Ada agama yang meyakini Isa adalah ruhullah itu adalah Allah sendiri. Ya. Sehingga mereka beranggapan trinitas, ada 3 Tuhan. Ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Ibu. Sedangkan Islam qul huwallahu ahad. Karena yang ditiupkan, makanya saya sebutkan yang ditiupkan oleh Allah, fanafakhna, ya. Maka kami tiupkan, itu bukan ruh Allah. Allah, eksistensi Allah dia tetap satu, enggak berpisah. Maka yang ditiupkan oleh Allah itu adalah ruhnya Isa alaihissalam. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahkan ruh Nabi Isa alaihissalam ini sudah diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Maryam. Sebelum Maryam nanti hamil itu sudah diperlihatkan dalam mimpinya Siti Maryam ruhnya Nabi Isa yang nanti kelak menjadi anaknya. Jadi yang ditiupkan itu ruh, sebagaimana kita punya ruh. Ruhnya fulan, ruhnya fulan. Maka ruhnya Nabi Isa ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam rahimnya Siti Maryam. Kalau manusia biasa, Allah tiupkan ruh ke dalam janin yang sudah ada di dalam rahim. Ya, tapi kalau ruhnya Isa ditiupkan langsung, enggak ada berbentuk kemudian harus ada janin dulu di situ. Prosesnya 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan ditiupkan ruh, enggak. Allah dengan kuasanya meniupkan ruh, ya, Nabi Isa ke dalam rahimnya Maryam, kemudian tumbuhlah Nabi Isa dengan secara alamiah, ya, proses lahir 9 bulan. Allahu a'lam bishawab.
Nah, di agama ada yang diselewengkan. Diselewengkan itu dengan ada penambahan, ada pengurangan, ada yang dihilangkan. Datanglah Al-Quran meluruskan semua itu. Bahwa Isa bukan ruh Allah, ya, bukan kemudian sempalan, bahwa Allah itu punya sempalan. Itu Isa tidak. Tapi itulah ruh sebagaimana ruh-ruh kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, semoga kajian kita insyaallah mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk penambahannya nanti cari silahkan hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari perjalanan hidup Nabi Siti Maryam alaihissalam. Baik, kita cukupkan. Saya serahkan kepada MC. Barakallahu fina wa fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.